Makanya di sini temanya sangat menarik, yaitu hati yang zuhud gitu. Jadi hatinya yang zuhud, bukan penampilannya. Baik, marilah kita ikuti kajian yang sangat menarik ini bersama guru kita Syekh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim. Untuk itu waktu dan layar kami silakan kepada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Saudara sekalian, jadi zuhud dalam hubungannya dengan era dewasa ini, era modern, mereka menyebut begitu. Ini ada sejumlah asumsi-asumsi yang dibenturkan dengan antara membangun kehidupan di dunia ini maupun satu perilaku individu yang cenderung anti terhadap dunia. Nah, inilah yang harus kita luruskan kembali agar semangat hidup di dunia ini adalah semangat yang mengandung hasanah. Jadi hasanah fid dharain, ya, hasanah kebajikan di dunia maupun di akhirat, itulah sebenarnya yang akan kita kaji agar manusia memiliki satu persepsi yang benar tentang zuhud. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali, saya kira, ayat-ayat yang berkaitan dengan zuhud. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Artinya apa? Kalau disebut zinah, perhiasan itu sesuatu yang menyenangkan maksudnya. Jadi menyenangkan itu berarti bisa melalaikan, bisa membuat seseorang menganggapnya ya pasti hanya sementara sesuatu yang menyenangkan itu. Kalau orang sehari full bergembira terus mulai pagi menyenangkan sampai sore, itu berarti orang gila sudah. Tapi yang disebut menyenangkan ya sesekali senang, kemudian serius lagi, susah lagi, senang lagi. Nah, dunia ya tampaknya seperti itu. Sampai di dalam surat Al-Asr, Allah menyebutkan wal asri, innal insana lafi khusrin. Allah sumpahnya dengan Al-Asr, bukan wal wakti, wal ahdi misalnya. Atau waz zamani, tapi wal asr. Menggambarkan demi waktu asar itu waktu yang sangat pendek. Itu adalah gambaran tentang dunia yang begitu pendek. Makanya innal insana lafi khusrin, manusia semuanya akan merugi illadzina amanu wa amilus shalihat. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan aktivitas yang saleh, yang bajik. Nah, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan seluruh aktivitas kebajikan, nah, itu adalah lebih baik di mata Tuhanmu, yang mengandung pahala dan sebaik-baik cita-cita. Kita harus punya cita-cita bahwa di dunia ini aku harus menjadi orang yang soleh dalam segalanya, dalam ibadah, dalam amaliyah, dalam aktivitas apa saja, individu maupun sosial. Nah, ini maka ini diperlukan sikap karakter zuhud yang harus kita miliki. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam menyebutkan, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Ya. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak sedikit, itu artinya sangat banyak nilainya, volumenya luar biasa di mata Allah. Sebuah amal, sebuah aktivitas kebajikan
ya, yang muncul dari hati yang zuhud. Hati yang zuhud. Jadi hati yang zuhud, zuhud itu yang seperti apa? Disebutkan adamur rughbah fi syai' wal hirsu alaih. Tidak memiliki kesenangan terhadap satu hal. Itu namanya zuhud. Nah, jadi yang disebut cinta itu ya hanya kepada Allah dan kepada Rasul sebenarnya. Selebihnya adalah kesementaraan belaka. Makanya kalau cinta kita kepada dunia, ya dunia itu hanya permainan. Maka di ayat lain disebutkan ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwal wal aulad. Ketahuilah bahwa dunia itu adalah permainan. Isinya ya permainan. Fluktuasi duniawi itu sangat fluktuatif, namanya permainan. Begitu juga walahun, sesuatu yang membuat orang menjadi lupa diri, melalaikan, walaib lahu wazinah. Ya, sesuatu yang wazinah itu maksudnya begini loh. Yang tampak mempesona. Tampaknya belaka, gitu. Tampaknya belaka mempesona. Kemudian watafakhurum bainakum, hanya untuk sombong-sombongan belaka. Orang punya rumah, punya mobil mewah misalnya. Apakah memang benar ini sebagai sesuatu yang dimanfaatkan, dinikmati, atau untuk prestisius? Prestis, ya. Oh, ini untuk status, kegagahan sosial misalnya. Itu tafakhur. Ya, kalau yang diburu hanya begitu-begitu, watafakhurum bainakum, apa artinya? Watakatsurum fil amwal wal aulad. Di dunia isinya ya menumpuk harta, memperbanyak anak, pendukung, dan seterusnya. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffar nabatuh, seperti hujan yang membuat kagum. Al-kufar di sini adalah para penanam, petani. Kenapa disebut kufar, bukan orang-orang kafir maksudnya? Karena biji ditanam itu karena ditutup oleh tanah. Lah orang kafir itu tertutup hatinya sehingga dia tidak beriman. Nah, sehingga ditafsirkan bahwa al-kufar di sini adalah para petani yang sangat kagum dengan tumbuhan. Nah, itu dunia. Tsumayahiju fatarahu musfarra. Kemudian menjadi tumbuh hijau, tiba-tiba menguning. Tsumayakunu hutama, dan hangus terbakar begitu. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Jadi di akhirat orang yang berburu duniawi saja hidupnya, mimpinya duniawi saja, cara pandangnya berstatus duniawi saja, maka adzabun syadid menunggu kita. Naudzubillah. Ya. Padahal di akhirat itu juga ada maghfirah, ada ridho yang harus kita cari. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah sebuah pesona yang menipu daya kita. Jadi Anda pun jangan sampai terbelenggu oleh problema dunia. Wong itu hanya tipu daya. Itu hanya sesuatu yang kalau dalam bahasa Jawa, maaf, itu namanya sawang sinawang. Bahagia duniawi itu sawang sinawang. Kelihatannya saja. Di dalamnya ada pembusukan luar biasa. Nah, maka itu kalau seseorang bisa mengosongkan, ya, menepiskan hatinya dari seluruh urusan yang seperti itu namanya zuhud fil mal wa hayatid dunya, ya. Nah, itu dilatih, memang harus ada latihan. Kiatnya bagaimana? Ya, kiatnya kita melihat dunia ini apa sebenarnya. Dunia ini seperti apa sebenarnya.
Nah, dari situlah muncul rasa cinta kita kepada dunia itu surut. Pelan-pelan surut sampai hilang. Mungkin harta kita sudah tidak cinta. Muncul cinta pada kehormatan, nama besar, ya, status sosial, privilege, dan seterusnya. Untuk apa itu semua? Nggak ada artinya itu di mata Allah. Apalagi di akhirat. Ya seperti kita menghadap Allah sholat saja. Ya. Apakah Allah juga bertanya, jabatanmu apa? Nama besarmu sepopuler apa? Kehormatan publik padamu sehebat apa? Nggak pernah ditanya. Ya mungkin pertanyaan pada diri kita sendiri, aku ini hamba Allah apa bukan ya ketika sholat ini? Nah ini. Kemudian mungkin ada orang sudah tidak cinta pada harta, tidak cinta pada kehormatan-kehormatan, nama besar, popularitas, jabatan, sudah nggak cinta. Ada lagi ternyata. Gitu. Orang harus zuhud dari al-maqamat, ya, wal karomat, wal khususiyat. Orang harus zuhud dari apa? Memiliki prestasi makom. Waduh, aku kayaknya makomku ini wali nih. Makomku ini sudah derajat yang tinggi ini. Ya itu harus dizuhudi, harus dibuang dari hati kita. Ya, karena itu menghalangi hubungan kita dengan Allah. Karomah, diberi karomah, sekejap dia bisa ke langit Sabtuju misalnya, sekejap balik ke bumi, atau tiba-tiba dia memiliki karomah, bisa membaca seluruh alam pikiran umat manusia sekabupaten itu misalnya. Untuk apa itu? Itu tidak sama sekali membuat Anda mulia di depan Allah. Iblis itu loh sekejap bisa ngelilingi alam semesta ini. Nah, ya. Jadi selama masih ada keinginan, waduh, derajat yang tinggi, waduh, karomah, makom, khusus, keistimewaan di mata Allah. Saya kayaknya ingin sesuatu yang istimewa dan ini keistimewaan ini aku senangi ini. Anda belum zuhud yang hakiki namanya. Ya, belum zuhud, belum itu. Ya. Maka kalau orang bisa kosong betul hatinya dari segala hal selain Allah, nah baru zahid Anda, zuhud betul. Nah, itu seluruh aktivitas orang yang hatinya zuhud, itu setiap detik, setiap ungkapan, setiap aktivitas, tindakan bernilai agung sekali. Kenapa kok sangat agung dan besar? Karena dia bersama Allah. Tidak ada yang lebih agung kecuali bersama Allah. Bekerja bersama Allah. Berkomunikasi bersama Allah. Mengelola dunia ini bersama Allah. Bukan bersama hawa nafsunya, cita-cita keinginan dirinya, apalagi ambisinya. Maka dilanjut wala katsura amalun baroza min qalbin raghibin, maka tidak dinilai banyak. Sebanyak apapun amal kita anggap dari dalam satu kalkulasi memenuhi langit dan bumi, tapi kalau hatinya penuh ambisi itu, aku tak beramal yang banyak nanti mati masuk surga. Aku tak menumpuk harta yang banyak, kaya, mati masuk surga. Misalnya, itu namanya raghib. Jadi ambisi dicampur aduk dengan zuhud. Wah, aku enaknya aku tak
zuhud, tapi zuhud yang kaya raya. Tapi yang terblokir di dalam otaknya adalah rasa nyaman terhadap kaya raya tadi. Itu namanya juga bukan zuhud. Jadi bagaimana bahwa seseorang yang zuhud itu orang yang sangat kreatif sebenarnya. Karena apa? Tidak ada kreativitas yang lebih merdeka, lebih nikmat, lebih dahsyat ketimbang kreativitas yang bersama Allah. Lalu karena apa? Klaim hilang. Mimpi-mimpi di balik nafsu kita hilang. Itu namanya kreativitas suci. Apapun yang Anda lakukan. Nah, jadi tidak ada peradaban yang hebat dibanding peradaban orang-orang zuhud sebenarnya. Nah, Anda misalnya sebagai profesional, ya tentu saja kalau itu bersama Allah, maka Anda akan menikmati kinerja Anda penuh tanggung jawab karena ya Allah ini bersamamu. Engkau telah memberi amanah kepadaku dan ini bersamamu. Cintaku kepadamu bukan pada wujud kreativitasku, bukan pada hasil kreativitasku ini, tetapi kepadamu yang memerintah aku berkreatif, yang menggerakkan diriku berkreatif. Nah ini yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para sufi itu seperti itu. Bukan lari dari dunia tetapi sambil bermimpi, kapan aku kaya ya, aku kok miskin terus nih ya. Atau sebaliknya, waduh, saya hidupku miskin, aku tak zuhud saja sambil mengecam orang-orang kaya. Itu juga lebih munafik ini namanya. Nah, jadi apa? Oke, kita bangun dengan landasan zuhud ini, maka apa yang kita lakukan itu menjadi bagian dari sebuah kemuliaan kemudian. Maka ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah. Di dalam Islam itu soal pemberian. Itu supaya apa? Supaya ada zuhud sebenarnya. Karena apa? Apa arti yang kita miliki? Wong ini hanya lahu wala'ib. Satu imajinasi permainan belaka. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang yang raghib, yang ambisius itu biasanya wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak pernah ingat Allah kecuali sedikit. Jangan-jangan kita ingat Allah itu sehari cuma 5 kali saja ketika sholat. Itu pun sholat ingatnya ketika takbir sampai sama salam saja. Itu. Betul-betul illa qalila. Ternyata sangat minimal. Sangat minimalis sekali jumlah manusia yang berzikir juga. Nah, ini kalau kita zuhud dan di dalam hati kita tidak ada yang kecuali hanya Allah, maka Nah, ini diharapkan buah dari amaliyah. Kalau amaliyahnya zahid, maka ekspresi yang muncul akan melahirkan akhlak, ahwal yang indah sekali. Nah, dilanjutkan oleh beliau, oleh Ibnu Athaillah, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Amaliyah kita itu akan jadi bagus. Kita ini membangun peradaban di dunia ini pasti dengan kinerja. Kinerja kita ini akan bagus apa enggak? Ibadah kita ini bagus apa enggak? Aktivitas sosial kita bagus apa enggak? Itu adalah buah dari kebajikan batiniyah kita. Kalau batin kita itu campur aduk, satu sisi isinya akhirat, satu sisi isinya dunia, maka ini namanya batin yang antara hak dan batil barangkali muter di situ, dijus di situ, antara cita-cita menuju kepada Allah dan cinta kepada dunia jadi satu, maka akan melahirkan
Ya. Amal yang nifak, amal yang terbelah. Amaliyah yang schizophrenic, yang retak hati Anda. Anda merasakan hati Anda retak apa enggak dalam hidup ini? Retak itu ya, di satu sisi kepengen sekali menuju pada Allah. Tapi di satu sisi, aduh aku ini masih sangat senang pada dunia. Lalu terseret-seret kayak seperti itu. Lalu Anda isinya mengeluh saja setiap hari. Itu hati yang retak. Ya. Wa husnul ahwali minat takhaqquqi fi maqamatil inzal. Nah, kebaikan batin ini dari mana? Dari perwujudan tahap-tahap anugerah yang Allah turunkan kepada si hamba tadi. Ya, kita nyiapin batin kita agar bersih, agar suci. Nah, nanti dilimpahi sendiri oleh Allah. Cahaya nur. Lalu merefleksi nur itu tadi menjadi amal, akhlak. Ya. Enak kita itu, enak. Makanya seseorang itu ketika zuhud, tiba-tiba aktivitas di dunia ini diberi rezeki oleh Allah sebanyak-banyaknya, menjadi kaya raya, menjabat katakanlah paling tinggi jadi presiden atau apa. Tapi hatinya sunyi, kosong, karena ini rumahmu Allah. Ini rumahmu, bukan rumah dunia, bahkan juga bukan rumah akhirat di sini. Ini baituk, rumahmu ya Allah. Qalbul mu'mini baitullah. Hati orang beriman ini rumah Allah. Biarlah terang, biarlah bersih, karena ini istanamu. Aku terangi dengan zikrullah, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan tawakal, dengan syukur, dengan sabar, dengan cinta kepadamu Allah. Itu yang menerangi hati kita, rumah ilahi. Bukan dengan dunia, bukan dengan problema, dengan masuk di sini semua. Orang mengalami depresif sekarang. Oke, jadi begitu ya saudara sekalian mengenai amal, ahwal dan kaitannya dengan zuhud kita. Semoga ini akan menghantar kita cara pandang demikian ini ke dalam kehidupan yang benar-benar menginjakkan kokohnya kaki iman kita ini, gitu. Ya, jangan sampai hidup kita ini di dunia melayang. Dunia ini sudah melayang, hidup Anda melayang. Ya, saya kira demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.